Kita sering mendengar tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Sebenarnya, apa sih beda keduanya? Dan apakah ada perbedaan aturan PKWT di dalam UU TK dan UU CK? Hai semuanya, saya Adrian. Selamat datang di channel saya, Sharing Ilmu. Sebelum kita memahami apa itu PKWT dan PKWTT, maka kita mesti mengerti tentang hubungan kerja. Nah, ini sebenarnya ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 yang secara kebetulan di UU CK ini belum diganti. Di sana dinyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah, dan upah. 3 unsur di atas harus ada di dalam sebuah perjanjian kerja. Hubungan kerja itu akan terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Dan sebuah perjanjian kerja itu tidak dapat ditarik kembali atau diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Secara mudah, kita bisa membedakan perjanjian kerja itu menjadi 2, yaitu PKWT dan PKWTT. Nah, ada beberapa perbedaan yang mudah antara PKWT dan PKWTT antara lain sebagai berikut. Yang pertama, PKWT mempunyai batas waktu kontrak, sedangkan PKWTT tidak mempunyai batas waktu kontrak atau biasanya sampai dengan pensiun. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa PKWT ini juga tidak bisa dikontrak seumur hidup, maksimal hanya 5 tahun. Ini sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua, PKWT itu tidak diperkenankan adanya masa percobaan. Sementara untuk PKWTT diperbolehkan adanya masa percobaan. Yang ketiga, PKWT hanya untuk jenis pekerjaan yang sekali selesai atau sementara dan jangka waktunya terbatas. Sementara untuk PKWTT tidak memiliki batasan waktu. Yang keempat, adanya perbedaan antara PKWT dan PKWTT adalah ketika selesainya kontrak atau putusnya hubungan kerja. Nah, mari kita coba lebih memahami hak dan kewajiban setelah hubungan kerja putus untuk PKWT. Selesainya hubungan kerja untuk PKWT itu bisa terjadi karena 5 hal. Yang pertama adalah karena meninggal dunia. Yang kedua, jangka waktu kontrak berakhir. Yang ketiga, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang keempat adalah adanya keputusan pengadilan yang sudah mempunyai keputusan hukum yang tetap. Dan yang kelima adalah adanya keadaan tertentu yang dicantumkan di dalam PKB atau PP atau sebuah agreement yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, yang menarik adalah adanya perubahan dari UU TK ke UU CK terkait dengan aturan PKWT ini. Ada hal baru di dalam UU CK tentang PKWT ini. Yang pertama adalah adanya uang ganti rugi. Ini terjadi jika pengusaha memutus kontraknya sebelum kontrak berakhir. Misalnya, seseorang dikontrak 1 tahun, namun baru 8 bulan sudah diputus kontraknya. Maka perusahaan wajib membayarkan uang ganti rugi sebesar kekurangan dari kontrak yang telah diperjanjikan. Yang kedua adalah uang denda. Ini terjadi jika pekerja memutuskan kontraknya atau resign sebelum kontraknya berakhir. Cara perhitungannya sama dengan perhitungan ganti rugi. Yang membedakan hanyalah yang membayarkan saja. Kewajibannya siapa yang membayarkan. Yang ketiga adalah uang kompensasi. Ini terjadi jika kontrak berakhir dan selesainya sebuah pekerjaan. Dan syarat yang lain adalah bahwa pekerja sudah bekerja lebih dari 1 bulan.
Bagaimana cara perhitungan uang kompensasi? Mudahnya adalah pro-rate dari upahnya, di mana maksimal adalah 1 kali upah jika sudah bekerja 1 tahun, dan dibayarkan pada saat itu juga. Artinya adalah pada saat kontrak berakhir, baik kontraknya akan diperpanjang atau tidak diperpanjang, dan ketika pekerjaan itu selesai. Oke, itu dulu sharing ilmu kali ini teman-teman semua. Silahkan kasih komentar, dan boleh kok kasih masukan, tema apa lagi yang akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Izinkan Adrian undur diri. Salam sukses mulia buat kita semua. Bye-bye.